Di awal muqaddimah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang kami bacakan, yang terdapat dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 70, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa rasaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Maksudnya Allah memudahkan bagi anak cucu Adam pengangkutan di darat dan di laut untuk memperoleh penghidupan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Surah Al-Isra ayat 70. Jamaah Jumat yang sama berbahagia. Dari firman Allah yang mulia ini, selaku khatib mengambil judul khutbah pada kesempatan kali ini, yaitu membangun dan melestarikan karakter pondok pesantren melalui revolusi mental. Membangun dan melestarikan karakter pondok pesantren melalui revolusi mental. Judul ini atau tema ini tentu menaruh harapan semoga kehadiran pondok pesantren yang kita cintai ini dapat mengangkat martabat berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 70 ini. Jamaah Jumat yang sama berbahagia. Membangun karakter pondok pesantren adalah perkara yang dimana membutuhkan waktu melalui pembinaan dan pendidikan, baik secara non formal, informal maupun formal. Karakter pondok pesantren tentu tidak lepas daripada membangun bagaimana anak didik mampu membaca Al-Quran dengan baik. Bagaimana santri memiliki disiplin waktu, baik dalam belajar di kelas maupun di luar kelas. Ini adalah bagian daripada karakter pondok
pondok pesantren, di mana jamaah Jumat yang sama berbahagia. Karakter pondok pesantren ini adalah bagaimana supaya perang pondok pesantren di dalam memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap santri yang tadinya tidak dapat membaca Al-Quran menjadi mampu membaca Al-Quran. Yang tadinya membaca Al-Quran hanya sekedar baca, tapi melalui pembinaan pondok pesantren selaku bawaan karakter pondok pesantren, bukan hanya membaca akan tetapi mengenal dan mengetahui hukum-hukum bacaan maupun arti dan terjemahan dari ayat-ayat yang dibacanya. Itulah salah satu wadah pembinaan karakter pondok pesantren yang dimana hasil yang dicapai di pondok pesantren akan dilestarikan dimanapun dia berada. Kehadiran pondok pesantren tentunya membawa karakter di mana anak santri atau seseorang di luar pondok pesantren atau sebelum masuk pondok pesantren bisa saja tidak mengenal waktu sholat atau sholat apa adanya. Tapi dengan melalui karakter pembinaan pondok pesantren, maka dia belajar dan mengamalkan waktu-waktu sholat tepat waktu. Sebelum azan mereka sudah berkumpul di masjid. Masuk di masjid memenuhi etika kesopanan masuk dalam masjid, masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Sebelum duduk dia sholat tahiyatul masjid. Itulah karakter pembawaan pondok pesantren yang memerlukan waktu pembinaan yang penuh dengan keikhlasan. Karena mendidik satu santri atau satu siswa, itu satu siswa satu karakter. Karakter yang berbeda-beda. Namun kesabaran para pengasuh pondok pesantren disinilah tentu dia akan diuji. Bagaimana dia mampu sabar di dalam mendidik dan membina santri-santri dalam hal mencapai karakter atau visi misi pondok pesantren itu yang tentunya akan menjadi sebuah bawaan yang dilestarikan dimanapun dia berada. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, maka melalui karakter pondok pesantren yang tentunya dapat dilestarikan tak kalah mereka kembali di mana asal mereka, maka disitulah lahir revolusi mental. Sebelum mengenal pondok pesantren, mungkin sholatnya bolong-bolong. Tapi setelah masuk pondok pesantren, dari bolong-bolong menjadi aktif. Sebelum masuk pondok pesantren, bisa saja waktu sholat tidak diperhatikan. Tapi setelah masuk pondok pesantren, berubah menjadi memperhatikan waktu-waktu sholat. Dan bukan hanya perkara ibadah. Karakter pondok pesantren itu memiliki peran penting di dalam membangun watak seseorang, seorang binaan, di mana santri diuji kesabarannya. Pesantren, aturan pondok pesantren, jam makan diterapkan.
Jam tidur juga diterapkan. Bangun tidur juga diterapkan. Jadi tak kala mereka keluar, maka tentu ini mereka akan membawa dimanapun dia berada. Jika mereka berhasil nantinya menjadi seorang pedagang, di tengah kesibukan mereka, pasti dia juga akan memperhatikan waktu-waktu tak kala dia sudah mendengarkan azan. Kenapa? Karena dia sudah terbentuk dengan keyakinan, bimbingan yang telah didapatkan di pondok pesantren. Selanjutnya, di pondok pesantren ini adalah wadah di mana membentuk karakter anak untuk pandai berbagi terhadap sesama. Karena tentu kita ketahui bersama bahwasanya mereka di sini terdiri dari berbagai asal kampung halaman yang berbeda-beda. Di pondok pesantren inilah mereka dibentuk sebuah wadah di mana mereka dipersaudarakan, di mana mereka dibimbing untuk berbagi. Yang muda menghargai yang tua membimbing dan menghargai adik-adiknya. Demikian pula dengan para pembina. Tentu mereka menganggap bahwasanya yang dididik ini adalah anak yang butuh perhatian untuk memberikan yang terbaik. Itulah beberapa karakter pondok pesantren yang tentunya merupakan bagian daripada harapan kita untuk menjalankan roda kehidupan kita ini. Dan ini tentu teramat penting, karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 70 ini, di ayat-ayat yang lain sering kita dengarkan atau banyak kita jumpai, ya ayyuhan nas, ya ayyuhallazina amanu, ya bani Israel. Tapi ayat ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan, walaqad qarramna bani Adam. Sesungguhnya kami akan memuliakan anak cucu Adam. Artinya anak cucu Adam, di sini anak cucu Adam, Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman ya ayuhan nas, tapi bani Adam, anak cucu Adam. Yang namanya anak keturunan Adam alaihissalam, Allah akan angkat martabatnya dan dimudahkan fil barri wal bahr. Mari kita lihat bagaimana kemampuan teknologi Yahudi Barat sekarang ini, yang mampu mendesain, menciptakan beragam kemudahan dalam teknologi. Dan itu adalah anak Bani Adam. Namun kehebatan orang-orang dulu kita tidak bisa kalahkan. Salah satu di antaranya, kalau Nabi Adam alaihissalam mampu melahirkan, atau istri Nabi Adam, Hawa, ibu kita, itu mampu melahirkan 120 kali. Sekali melahirkan berpasangan. Kalau kita sekarang tentu tidak mampu lagi. Akan tetapi dengan ayat ini, kemampuan anak cucu Adam mampu melahirkan melalui operasi sesar dan lain sebagainya, yang dapat memberikan kemudahan. Banyak faktor, banyak hal. Kalau orang dulu membangun rumah gunung batu dipahat, didesain sebagai tempat tinggal. Tapi sekarang ini anak cucu Adam semakin berkembang dari bebatuan yang berhamburan di sungai-sungai dan di mana-mana, dikumpul lalu dijadikan bangunan yang bertingkat-tingkat. Kalau dahulu tidak ada serba
serba, kalau dahulunya tidak ada istilah bayar, harus bayar tunai. Kalau sekarang ini transaksi tanpa pegang uang, semuanya sudah jadi. Itulah bagian daripada desain kemajuan anak cucu Adam, yang di sini dapat kita melihat bahwasanya semakin ke depannya, semakin perkembangan anak cucu Adam, maka semakin berkembang juga desain kehidupan mereka. Dan inilah firman Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keyakinan kepada kita bahwasanya betapa Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dari apa yang diciptakannya. Warasaknahum minat thayyibat, dan kami berikan dari rezeki yang baik-baik. Mari kita melihat fakta. Manusia ini sejak diciptakan sampai sekarang ini tentu kehidupannya mewah, dan semakin ke depannya mewah dan mewah terus. Makhluk lainnya, anggaplah ibaratnya yang kita ketahui hewan yang paling cerdik, kera atau monyet. Tapi sejak diciptakan tidak pernah memasak untuk dirinya sendiri. Tapi manusia sungguh luar biasa. Wa faddalnahu ala katsirin mimman khalaqnahu tafdila. Allah berjanji kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Jamaah Jumat yang sama berbahagia. Maka kehadiran pondok pesantren tentu membawa visi misi, yaitu membangun karakter dan dapat dilestarikan, dan tentunya semuanya itu dapat terwujud melalui revolusi mental. Jadi kehadiran pondok pesantren pada dasarnya adalah mengubah atau revolusi mental yang tidak baik menjadi mental yang baik. Yang tadinya tidak dapat membaca Al-Quran, dapat membaca Al-Quran melalui pembinaan pondok pesantren. Maka sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia, di perundang-undangan tahun 2021 ini, alhamdulillah pemerintah kita dalam perundang-undangannya telah menyetarakan antara pendidikan negeri dan pendidikan pondok pesantren setara untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkannya. Ini adalah sebuah jawaban dari pemerintah kita betapa pondok pesantren memiliki peran penting di dalam membangun dan melestarikan negara yang kita cintai ini. Semoga para santri sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia ini dapat mengasah dan bersabar untuk meraih yang terbaik melalui pembinaan pondok pesantren, dan insya Allah tentunya akan mengubah karakter yang tidak baik menjadi karakter yang baik melalui revolusi mental. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.